Munar. Sendalku doh. Oke, Om Swastiastu teman-teman, dimanapun kalian berada, salam damai rahayu pangsiu ya. Kali ini Tiang berada di salah satu tempat ya. Wih, bisa lihat ada sinar di belakang, itu dari Beli John ya. Beli John Indigo, dia lagi cek lokasi, udah duluan berjalan. Mungkin nanti Beli John menyampaikan apa yang dirasakan di sana sama Beli John. Jadi saya di sini, saya kamera ya. Oke, pokoknya salam damai, rahayu pangsiu dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Subscribe. Atau share ya. Pokoknya dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu di lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberi rezeki yang lancar dalam bekerja, terutama diberi kesehatan ya, agar kalian lebih mudah untuk mengais rezeki. Pokoknya like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ya teman-teman ya. Dan saya host dari Labat Channel, Dek Bom, tetap menyampaikan terima kasih yang banyak buat kalian yang sudah mensupport segala jenis konten kreator, youtuber dimanapun, terutama konten kreator yang ada di Bali dan di luar Bali juga ya. Pokoknya rahayu. Oke, kita lanjut ya. Kita jalan dulu. Yuk. Kita jalan dulu guys. Blue Johnnya lagi nyari lindung kayaknya. Hah? Coba kabarnya ya teman-teman, Blue Johnnya lagi nyari lindung di sana. Oke, rayu. Yuk kita pakai. Oke, selamat malam teman-teman. Nah, saya di sini bersama Beli John Indigo ya. Kita sekarang dapat lokasi Beli John yang tahu ini belum ya? Ya, Tiang yang merekomendasikan tempat ini. Ini tempatnya di daerah Tabanan, di daerah Penebel tempatnya, dekat rumah Tiang. Ke rumah ya. Ini konon mitosnya buat teman-teman yang belum tahu, ini perkampungan Memedi. Perkampungan Memedi ya teman-teman ya. Sana ada bejinya juga udah. Ada bayinya nih? Iya, ada 2 beji sebenarnya, tapi yang satu sudah sudah artinya tidak dipergunakan lagi. Yang kedua yang sebelah utara yang masih aktif dan bagus sekali deh. Nanti kita bakalan mengungkap misterinya. Iya. Dan banyak yang kesini mencari yang ke kebun, mengalami hal-hal yang artinya di luar nalar ya. Iya. Oke teman-teman, kalau begitu tanpa basa-basi, belele basa-basi busuk ya. Belele makan nasi, sempara lele dan basa-basi. Ayo kita cus ya. Oke, kita lanjut. Oke. Kita jalan dulu ya sama Beli John di sini. Ini tempatnya di daerah Penebel, Dek. Ya. Dan dan lokasinya ini di tengah Tegalan lah. Iya, Tegalan. Di Bali itu di Tegalan namanya, kebun lah. Kebun ya. Dan persawahan. Di bawah ini ada sungai, di sebelah timurnya itu baru Tegalan dan desa tetangga gitu deh. Iya. Ini akses ke desa tetangga ini deh, tapi lewat jalur Subak. Jalan Subak. Iya. Oke teman-teman, ini jalurnya, ini jalur Subak ya teman-teman ya. Tembus di desa tetangga. Dan dia juga punya cerita sendiri deh. Cerita sendiri tentang diri Tiang, nanti di sini nanti kita ceritain di bawah. Iya. Nanti kita langsung ngobrolin kisahnya di bawah. Biar disaksikan sama beliau juga. Iya. Dan kisahnya itu Tiang berterima kasih sama penunggu di sini karena beliau membantu Tiang waktu di sini. Iya. Tapi hati-hati jalannya sangat licin. Oke, siap. Oke teman-teman. Dan banyak juga kecelakaan di sini deh. Oh, sering ada kecelakaan sini? Iya. Tiang juga pernah kecelakaan di sini. Tiang kecelakaan di sini. Adik Misan Tiang
pernah kecelakaan di sini dan banyak orang yang kecelakaan di sini. Sampai itu seleo yang lecet di sini sampai motor nggak bisa naik di sini. Iya. Di samping jalur licin dan tempatnya juga karena jalurnya licin deh di bawah nih. Nggak usah lah kita lewat sini nanti jatuh nanti deh. Iya. Seleo lagi nanti kita lewat Tegalan aja, nanti turun baru kita melewati jalan setapak yang di sini dulu. Oh ya, oke teman-teman, kata Blejong kita nggak bisa lewat sini ya teman-teman ya. Karena ini licin luar binasa ya. Iya, sangat licin deh. Jadi kita mencari jalur alternatif beli ya. Iya. Takutnya Kita nanti lewat gini aja, apa namanya? Kebun orang aja. Iya, Dek, kita lewat kebunnya teman-teman ya, karena risiko juga ya. Habis hujan juga di sini. Iya, betul deh. Oke. Yuk, kita lanjut aja deh. Kita lanjut aja yuk. Kawin lewat gini aja, kawin lewat apa namanya? Perkebunan aja deh. Iya. Oh, Munaro. Sendalku, no. Jangan dikat Om Dek. Kita lanjut ya. Iya. Biar teman-teman tahu loh. Ini sandal kita, bro. Ini nggak ada dikat nih ya. Kita lanjut ya biar teman-teman tahu ya. Dan kali ini saya nenteng sandal ya. Ini Saya nenteng sandal ya. resiko loh dek kita buat konten di tempat-tempat seperti ini. Dan resiko keduanya juga Iya, ular. dek. Ses. Ini karena hujan, jalurnya ekstrim juga. Serunya ekstrim luar binasa. Mana nih, Li? Ini memang terkenal sama kodok merahnya dek. Oh, ada kodok merah sini, Li? Ada habis. Ada dek. Ada kodok merahnya sih. Itu dah yang tadi gede segitu gini dek. Gede. Itu memang ada apa dua itu, Li? Bukan tuh untuk dikonsumsi tuh dek. Oh, memang ada juga kodok kayak gitu? Iya. Itu badannya agak merah dek. Gitu. Memang lebih besar dari kodok-kodok sawah tuh. Jauh lebih besar. Di sini banyak juga yang berburu tapi bukan orang lokal sini dek. Oh, teman-teman, jadi di sini banyak yang berburu kodok ya, Iya. tapi bukan warga lokal ya. Karena mungkin ada hujan dan apa namanya, banyak juga yang Banten itu sumben sekali mungkin karena kemarin ada rerainan dan bumi juga banyak sekali yang berkunjung dan mengaturkan harapan di sini. Gitu. Berarti ini beji yang pertama, Li ya? Ya, ini beji tua juga. Oh, yang paling ningsir loh dulu ya? Entah ini ada yang artinya pelinggihnya atau dulunya enggak, Tiang juga tidak tahu. Tapi yang Tiang tahu waktu Tiang kecil-kecil memang ini sudah ada deh. Oh ya. Sudah ada. Dan di sebelah utara kita ini ada beji lagi. Dan di sanalah ada pemukiman apa namanya? Memedi. Memedi itu sebangsa jin yang menyerupai manusia tapi bukan samar. Tapi ini bentuknya rambutnya agak kemerah-merahan dan semrawut rambutnya dan agak gental-gental gitu deh. Oh, berarti ini khusus perkampungannya mereka berarti ya? Iya. Betul sekali deh. Ini sebelah selatan kita, sebelah utara. Kalau airnya ini memang air langsung keluar dari tanah ini? Kalau dulu ya dek, kalau dulu ya. Sekarang karena udah nggak pernah dikeruk, karena apa namanya
tanah yang di sini tuh turun ke gini, jadinya kan tertimbun ini ya. Tertimbun gitu deh. Ini baru di gini ini kayaknya baru di keduk lagi nih. Oh iya. Tapi sekarang udah mulai tertimbun lagi karena longsor. Gitu. Oke, bisa lihat teman-teman. Ini bajunya ya. Oh. Dan untuk sejauh ini apakah kita udah ada yang menyapa di sini, Bli? Kalau di sini deh. Kalau di sini yang mendengar suara keramaian saja deh. Suara keramaian. Yang belum disambut oleh sosok atau sekelebatan, yang belum melihat sosok jin yang ada penghuninya di sini, yang belum melihat sama sekali. Tapi yang mendengar sama-sama ada suara keramaian gitu. Gitu, suara orang berbincang-bincang seperti pasar gitu deh. Oh, seperti orang berkerumun berarti Bli Jon ya? Betul sekali deh. Dan di sini memang terkenal seperti yang saya bilang tadi, sini terkenal memedian gitu. Memedi ya. Memedi sih. Memedi teman-teman ya. Oke, mungkin kita lanjut kemana sekarang ya? Kita jalan ke arah utara aja dulu deh. Ke arah utara berarti ya? Oke. Dan lumayan sih tempatnya. Iya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke utara bersama Bli Jon. Ya. Kita sudah memasuki perkampungannya mereka deh. Iya. Oke teman-teman, kita sudah mulai memasuki perkampungannya mereka ya. Dari penglihatan mata batinnya Bli Jon, Tiang sama Bli Jon sudah memasuki perkampungan. Ini benar-benar di tengah hutan ya, hutan bambu gitu lah. Ini hutan bambu ya. Ini kita berada di tengah hutan bambu teman-teman. Kita lihat ya, sampai rela Bli Jon nyekrol kotoran ya. Mbak, ada suara kah, Bli? Ya. Saya dengar tadi. Yang karena di sini tempatnya sering dilalui dan aktivitas manusia sudah terbiasa lah. Tapi karena mereka heran kenapa jam-jam segini kalian berkunjung atau bermain-main di tempat sini, Ataukah bisa disebut lalu lalang di tempatnya mereka ya? Iya. Yang bilang itu karena dia ini memang ini waktunya saya kok, kalian berdua kesini bermain-main atau lewat jam segini gitu. Yang mengatakan yang mau buat video tentang kehidupan mereka di sini dan mengungkap misteri yang ada di sini. Kenapa ada disebut sebagai apa namanya? Memedi. Dengar nggak ada suara-suara apa namanya? Ada yang Ngobrol. sebelah. Saya dari tadi dengar tuh, Bli. Nah, di sebelah sini. Di sini tuh seperti gubuk-gubuk bedeg gitu deh. Oh, Gubuk-gubuk bedeg tuh. kayak rumah-rumah zaman dulu seperti itu ya? Iya. Seperti bedeg gitu Iya. istilahnya tuh. Diulat-ulat gitu tuh. Dan banyak juga yang gubuknya udah mulai roboh gitu. Ini oke teman-teman. Menurut penelitiannya Bli Jon bahwa di sini tempatnya itu ada gubuk ya. Gubuk yang terbuat dari anyaman bambu ya. Iya, betul sekali. Yang biasanya dipakai untuk apa namanya? Plafon ya. Plafon Kalau ya. zaman dulu ya, Dek. Ya, zaman dulu kan plafonnya pakai bedeg. Dan ada beberapa juga zaman dulu memakai itu sebagai tembok rumah. Iya, tembok rumah ya. Karena itu nggak permanen tapi ada. Iya, nggak permanen. Nanti kita lanjutkan perjalanan. Lagi berapa menit kita sampai di apa namanya? Di Apa namanya, di lokasi ya, Meiji yang lumayan lah. ya, Bagus lokasi sekali. utama yang akan kita Explore. explore ya. Oke, teman-teman, kita lanjut perjalanan dulu ya.
sekali dek. Kita takut ular sebenarnya dek. Cek sekali. Wah. Jadi waterbloom. Kita main air ya. Main air ya. Main air malam. Wah. Swastiastu. Oke. Ini penampakan bejunya di sebelah. Di suara apa bro? Di suara apa bro? Itu ya. Ya. Itu teman saya dengar suara ya. Di sini banyak sekali perencangnya dek. Nanti kita ceritakannya apa yang lihat dan apa yang dengar tentang beju ini. Iya. Oke, nanti Beli John akan menceritakan apa yang bisa Beli John lihat dengan mata batinnya Beli John. Ya bangkir ya. Ya no. Gimana? Sumpah dek, sumpah. Ya, nyium juga. Bangkir. Ya. Gimana? Baunya no. Kita nggak ada nemuin suatu hewan yang mati ya di sini ya. Tapi kita mencoba baunya bangkir ya. Kalau nggak ada no. Tapi menyengat sekali baunya nih. ya, dengar bau rasanya ada. Iya. Menyengat banget no. Kan kita ini pelinggihnya ya teman-teman. Suratnya nanti kita jelaskan di sini. Ya ya. Kita teman-teman. Syaratnya dulu, bejunya di tengah. Ya. Wow. Kira keluar lemut nih. Ya ya. Masuk ya. Just to nugro yang nugro ampuro. Teman-teman. Ini lokasinya di sini ya. Dan di sana letak pelinggihnya di sana. Oke, so kita zoom ya beliau. Bagus sekali sih, terawat. Ini pelinggihnya. Sini ada patung-patungnya juga. Memang di sini airnya keruh tidak? Ya. Karena bawaan tanah. Ini pohon apa yang beli di atas tuh? Nggak tahu nih. Ini yang jelas ini bukan pohon gatet ya. Oh iya ya. Ini pohon gatep. Karena saya sering nyebut gatep. Ya. Beli Johnnya takut saya salah bilang nanti. Dan di sebelah timur kita ini banyak sekali lampu-lampu perkampungan warga dek. Tapi itu bukan seperti lampu kita dek, seperti sentir lah istilahnya. Berarti kalau di alamnya mereka tuh lampunya tuh kayak sentir tuh Bi? Iya dek, lampunya tuh kayak sentir seperti lampu minyak gitu dek. Ini rumah-rumah penduduk kan dulu itu penduduknya banyak sekali dek, banyak sekali di sebelah timur kita. Kok ada suara gemuruh nih kayak orang ribut? Iya, itu dah. Kita mungkin ya. Ya no. Ya. Iya. Nggak merasa nggak nyaman sih Iya. sumpah dek. Iya teman-teman ya. Amit. Yang amit teman-teman, teman-teman. Kita di sini merasa tidak nyaman yang bersama Beli John ya di tempat ini. Kita nggak tahu. Mungkin nanti di atas Kita ceritain ada ya, nanti yang apa namanya? Banyak pengancaman lah di sini. Iya ya. Banyak diancam kalau kamu di sini gitu lah. Pokoknya
perencangnya di sini sangat banyak sekali deh. Iya. Nanti kita ceritain di atas. Oke teman-teman, nanti kata beliau nanti kita ceritakan di atas ya. Nonton nih. Subur. Oke teman-teman. Oh, saya di sungai nih. Kita menyeberangi sungai. Kita menyeberangi sungai di sini guys. Oke, saya bujang. Aduh. Ayo kita lanjut kata dulu ya. Nanti kita akan ceritakan di atas ya teman-teman ya. Semoga baik-baik saja. Haha. Aduh. Oke teman-teman. Oh. Sini ya. Aduh. Jalannya. Set. Wow. Nanti gini deh, kita ceritakan di jalan yang pas kita masuk aja. Ya. Biar kita tidak ada gangguan dari makhluk-makhluk penghuni di sana, karena Gangguan memang ancaman deh. iya. Karena penduduk di sana itu memang lebih cenderung ke negatif deh. Negatif deh. Karena Berarti di sana yang di sana lebih agresif ya. iya. Di sana tuh istilahnya beji komedi deh. Istilahnya beji komedi deh. Oh berarti beji memberinya yang tadi tuh. Nanti dek bisa buat judul nanti Oh iya ya. tentang judulnya nanti beji komedi. Dan sekarang kita akan membahas yang tadi ya. Iya betul. Kita bahas di salah satu gubuk milik warga nih di tengah tengah kebun, pinggir sawah juga. Karena juga istirahat juga lelah ya dek. Jalurnya ekstrim. Karena sekali. jalurnya gitu perjalanan becek juga hujan-hujan tadi. Tadi oh ya, tentang masalah apa namanya dek, Yang di beji tadi. ya tadi yang dia lihat tuh banyak sekali dek lampu-lampu warga di perkampungan itu, di alam lain penghuni di sana itu banyak sekali dek. Dan waktu kita mencium aroma busuk, artinya aroma bangkai itu, di sebelah utara kita tuh ada sosok tangan dek. Di bambu Di itu. bambu ya, Iya. betul. Di bambu itu ada muncul sosok tangan, tapi itu cuma sekelebat, tapi kukunya tuh panjang-panjang sekali deh, beruasnya sangat. Ini kan kita ruasnya tuh kecil-kecil, Iya. pendek-pendek, itu ruasnya panjang-panjang sekali deh. Berarti jarak luasnya tuh melebihi jarak luas manusia secara normal betul Iya ya? ya, dan buku-buku kalau misalnya lihat ruas-ruas tangan tuh lebih banyak daripada Oh. Kalau kita kan 3 ya. Mungkin dia 5 gitu deh. Dan itu tangannya tuh berbulu hitam, cuma tangan aja yang tiang gitu deh. kalau menurut Blijon secara mata batin Blijon melihat sosok tersebut tadi ya, itu jenisnya apa Li? Itu sejenis yang kalau bahasa Indonesia itu genderuwo Genderuwo. ya, tapi di sana tuh cenderung negatif deh. Oh lebih cenderung negatifnya Dan- ketimbang positifnya berarti ya. Ya betul deh. Dan yang di sana tuh waktu di apa namanya, di Beji, yang di tempat Bejinya tuh yang melihat banyak sekali perencangnya tuh ular deh, ular sangat besar sekali dan kecil-kecil tuh banyak sekali, dan yang seibu jari itu banyak sekali menggeliat di pinggir-pinggir kolam gitu. Dan perencang di sana yang berbentuk manusia, medi itu istilahnya, itu bermunculan banyak sekali waktu kita pulang ya. Iya. Waktu kita pulang tuh mereka memanggil kita main. Oh, berarti sewaktu saya mendengar suara orang gemuruh itu berarti dia yang memanggil kita dulu. Iya deh. Dan seperti yang tiang bilang tuh cahaya-cahaya rumah tuh seperti tadi itu, lampu-lampunya tuh memakai sentir tuh banyak sekali deh kubu-kubunya gitu. Dan itu kalau jam segini itu sudah menjelang sore gitu. Oh, berarti sudah jam maghribnya mereka ya. Betul sekali ya, sudah jam maghribnya mereka, sudah sekitar jam 6 jam 5 itu. Kalau beli lihat di sana ada nggak apa namanya, kalau orang Bali itu pekerjaan yang dia lakukan itu seperti apa beli di alamnya dia kalau beli lihat tadi? Ya juga sama deh, ada yang memelihara ternak, ada yang
berkebun juga sama deh. Oh, berarti seperti kehidupan kita di dunia nyata juga beli Ya, ya, betul. di alamnya mereka. Tadi itu sekitar, kalau Tiang tuh melihat tuh sekitar jam apa namanya, jam 5, jam 4, jam 5, jam 6 itu lah istilahnya. Itu sudah mereka tuh pada nyalahin apa namanya, Lampu lah. iya lampu. Lampunya ya teman-teman ya, bisa dilihat bajunya bergerak nih. Ya. Dan di sini Tiang mau ceritakan tentang pengalaman Tiang yang dulu ya deh. Tiang pernah di sini karena di sini dekat kebun saya di bawah. Tiang pohon durian Tiang tuh tumbang ke arah jalan. Iya. Mungkin ini pernah Tiang ceritakan ya deh, Iya. dengan dek. Tumbang ke arah jalan dan Tiang waktu nikah tidak mampu untuk menyewa sensor begini itu deh, Yang mesin tuh, yang ya. mesin yang memakai disuruh untuk ibu tuh nih pakai gergaji aja, Pakai manual berarti ya. iya pohonnya sebesar ini kok gimana caranya. Terus yang atur piuni di sini, atur piuni ya semoga Kampungannya mereka ini Bli, sosok itulah yang dibilang tadi memedil kan. Ini apakah ada penghuni lain di sana Bli, yang menjadi raja atau pemimpinnya selain makhluk seperti mereka? ya ada deh. Itu kalau rajanya itu ratunya deh, Ratunya. ya ratunya. Kalau ratu yang melihat, kalau rajanya yang mungkin pasti ada, karena ada ratu Iya. pasti ada raja, Raja. kan gitu. Yang tadi melihat sosok ratunya itu ada di sebelah timur, masih seperti kerajaan tapi lebih kuno deh. Lebih ke kayak ke Cita tuh Iya. apa namanya, bata merah tuh, tapi sudah agak usang gitulah istilahnya tuh. seperti zaman-zaman prasejarah itu benar Iya. ya. Beliau menguasai tempat ini dan tinggal di sana deh. Itu dan banyak sekali juga pengayah dayang-dayang di sana juga gitu. Dan di sini juga ada sosok Banas juga. Oh, Banas sedang tuh Ya, ya. ya, tapi Tiang tidak mau menceritakan tentang itu karena tadi waktu kita masuk jalan ke arah utara, kita tidak ceritakan tentang Iya, ya, tidak. karena kita dihadang juga dengan Banas, karena mungkin kita salah waktu dan salah jalur. Memang jalur sana kalau jam-jam segini memang dilarang untuk masuk ke sana. Oh iya. Jadi kita hampir saja tadi melawan larangannya Bli ya. Bukannya takut deh, bukannya takut, tapi kita juga memenuhi prosedur mereka. Iya. Mereka punya tempat, mereka punya peraturan, Iya. ya kita turutin aja deh. Tetap kita Biar balance ya deh. biar balance antara hitam dengan putih, antara sekalau dan eskalau ya, Iya, kita di sana. betul sekali deh. Dan tentang apa yang lanjut tentang pengalaman yang bawa deh. Tapi kalau janda ada sana Bli? Janda ada deh. Ada. Ya, peminatnya. Betul-betul saya adanya janda ya, karena ratunya ada, apa namanya, dayang-dayangnya ada. Ya, ada yang janda ada nggak? Ya, Ada apa deh? biar ya terlalu seram teman-teman ya, kita di sini pokoknya enjoy live Bli ya. Keadaan ada, kita membahas itu juga fokusnya ya. Betul sekali. Dan lanjut ke pengalaman Tiang tadi dek, itu tentang memotong pohon durian tuh dek. Iya. Pohon durian. Setelah Tiang atur piuning dan banyak sekali sosok yang datang dek membantu Tiang. Tiang gergaji itu cuma setengah hari dari jam 9 sampai jam setengah 3 tuh dek. Selesai. Tiang bawa gelontongan ya begini. Pangkul. Naik ke atas nih, karena di sini nggak bisa bawa motor dek. Motor metik itu nggak bisa sama sekali, nggak bisa karena licin. Iya, licin. Terus Tiang bangun dari atas, Tiang bawa dua di motor, baru Tiang bawa pulang ke rumah tuh. Selesai di apa namanya, dipotong-potong Iya. sama nenek Tiang gitu. Dan langsung karo di sini apa namanya, switcher turun di sini, artinya penunggu di sini gitu. Apakah di balik kamera ada yang memantau Bli? Di balik kamera sekitaran 5 meter nih ada sosok seperti apa namanya, Tonyo deh, Tonyo. Dan itu sosoknya tuh ini sosok pohon pisang nih, Pisang. pendek ini. Oh, sanak pisang Ya, ya. itu matanya merah tuh gitu, tapi beliau gini, beliau tuh tidak bisa, dia tidak mengerti apa yang mereka katakan, karena mungkin bahasanya sangat berbeda jauh. Oh iya. Ya, Setiang tidak mengerti apa yang beliau katakan, tapi dari gelagatnya mungkin dia mengatakan
kamu mau apa sih minta gitu mungkin. Ya semoga aja nanti kita tadi juga bakalan lanjut nih videonya, bakalan podcast ya deh ya. Ya kita lanjut podcast nanti sih. Cerita tentang pengalaman explore gitu. Ya setelah itu selesai dan apa namanya, dan berhasil lah istilahnya gitu. Dan terima kasih buat penunggu di sini, karena di sini ada yang negatif juga ada yang positif gitu deh. Sama kayak dunia kita berarti ada suka duka. Laro pati juga pasti ada deh. Laro pati suka duka, tidak suka. Ya gitu aja deh ya. Ya pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga IG-nya Labrak dan IG-nya Blijon. Namanya Blijon JUHNZ Explorer gitu ya buat kalian. Mungkin rekomend dari saya pribadi ya, dari Blijon nggak ada nyuruh saya ya. Mungkin teman-teman mau cerita mistis, pengalaman mistisnya sama Blijon, bisa DM langsung Blijonnya. Pokoknya jangan ragu, pokoknya Blijonnya selalu respect untuk kita semua ya. Yang balas pasti balas, tapi gini apa namanya, agak lambat dikit karena lambat kan ya, memang sih kita masing-masing punya kesibukan masing-masing. Iya betul, apalagi sudah punya keluarga. Punya keluarga, Blijonnya udah berkeluarga. Ya belum saya belum ya, nanti ngikut dan belajar sana. Oke, salam damai, rahayu pangsiu dimanapun kalian berada. Jangan lupa Om Santi Om. Waalaikumsalam, Assalamualaikum budaya, dan salam kebahagiaan untuk kita semua. Pokoknya rahayu, rahayu, rahayu. Slogan baru dari kita, sing mencret, sing mulai rahayu.